Kamu udah baca 100 buku atau lebih. Tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba ditanyain orang, Tolong jelasin buku ini dong, kamu kan udah pernah baca bukunya. aku jamin kamu bakalan ngeblank atau paling banter, itu cuma ingat beberapa gambaran kasar dari buku yang udah pernah kamu baca. Tapi kalau misalnya kamu ingat luar dalam, berarti kamu termasuk orang yang spesial. Di sini aku bakalan menjelaskan ke kamu metode yang bisa membantu kamu dalam mengingat semua buku yang udah pernah kamu baca. Mari kita simak lebih lanjut. Metode ini namanya anotasi buku. Aku udah nonton banyak banget video YouTube maupun baca banyak banget artikel untuk bahas metode ini. Dan di sini aku juga masih belajar sama seperti kamu. Kalau misalnya aku punya salah, kamu bisa koreksi aku di kolom komentar. Dari banyaknya cara buat anotasi buku, aku udah nemuin 3 cara yang menurutku paling cocok buat diriku sendiri dan mungkin cocok juga buat kamu. Dan yang terakhir itu menurutku paling efektif dan juga paling enak buat diterapkan di kehidupan. Metode pertama, langsung di bukunya. Ambil ballpoint, stabilo, ataupun kayak ballpoint warna, terus kamu tinggal garis bawahi kata atau kalimat yang kamu sukai dari si penulis. Terus kamu bisa menambahkan kayak komentar ataupun apa yang kamu pikirkan terhadap paragraf yang udah kamu baca. Tapi kalau biasanya aku sukanya pakai ballpoint warna karena menurutku dia lebih enak buat dipahami. Aku belinya yang udah banyak warnanya, jadi kayak kalau misalnya aku pengen sesuatu yang beda, aku tinggal ganti aja warnanya. Dan biasanya aku langsung tag di antara paragrafnya. Aku jarang banget garis bawahi, tapi kadang-kadang aku juga garis bawahi kok. Atau kamu bisa lingkari ataupun kayak memberi bentuk-bentuk. Pokoknya terserah kamu lah. Pakai penanda. Kalau misalnya kamu ngerasa sayang sama bukunya, kalau misalnya dicoret-coret, kamu bisa pakai metode ini. Jadi kamu tenang aja, nggak perlu khawatir. Kamu bisa ambil sticky note ataupun kayak penanda, dan kamu bisa langsung tempel aja di halaman yang kamu suka kalimatnya. Kamu bisa nambahin catatan kecil juga di si sticky note atau kayak komentarmu terhadap tulisan itu. Yang selanjutnya pakai media eksternal. Kalau misalnya kamu pengen lebih terpusat dan terstruktur, kamu bisa pakai metode ini. Dan menurutku metode ini cocok banget buat kamu yang pengen kayak nggak terlalu banyak bawa buku, atau kamu nggak usah bawa buku yang udah kamu anotasi kemana-mana, kamu tinggal cukup bawa satu media aja. Caranya itu kamu tinggal ambil buku ataupun media yang emang benar-benar kamu khususkan buat anotasi buku, dan jangan dicampur. Aku di sini udah pernah nulis tentang bulan. Aku nggak tahu sih ini sebenarnya anotasi atau enggak. Ini campuran antara anotasi sama review sih. Di sini aku juga ngasih tambahan tentang pemikiranku terhadap isi dari si pulang ini. Dan menurutku ini paling enak buat kamu lakukan. Metode tambahan. Pastikan untuk tetap KISS atau keep it simple stupid. Kalau misalnya kamu udah ngoyo ataupun kayak rinci di awal, aku takutnya kamu bakalan burn out di akhirnya. Jadi pastikan buat kamu tuh simple aja tapi konsisten. Karena metode anotasi buku itu walaupun sangat efektif, tapi juga dia memakan banyak waktu. Kalau misalnya kamu orang yang sibuk dan kamu terlalu merinci buku yang sedang kamu anotasi, kemungkinan kamu bakalan malas buat ngelanjutin anotasi bukunya. Apa yang sebenarnya harus dianotasi? Kamu bisa langsung menyorot kata-kata atau kalimat yang kamu suka dari si penulis. Yang kedua, kamu bisa menambahkan reaksi ataupun kayak kesanmu terhadap tulisan yang sedang ditulis si penulis. Jadi kayak contohnya, kamu ngerasa sedih di bagian ini, kamu tulis aja. Kamu ngerasa senang, kamu tulis aja. Pokoknya segala hal yang kamu rasakan saat membaca karya itu kamu tuliskan aja. Yang ketiga, isi ataupun ringkasan dari buku yang udah kamu baca. Kamu bisa tambahkan catatan kaki di antara tulisannya. Kalau misalnya kamu pakai metode yang pertama, ataupun kayak pakai sticky note, ataupun pakai media eksternal, kamu bisa tambahin review bukunya, ataupun kayak ringkasan dari keseluruhan bukunya. Menurutku ini cocok banget buat kamu yang baca non-fiksi, karena ini bisa menambah pemahaman kamu. Yang keempat, kamu bisa memberikan pemahamanmu ataupun pemikiranmu terhadap isi buku yang udah kamu baca. Kalau misalnya kamu ngerasa
ini isi bukunya nggak cocok sama kamu bisa tuliskan di buku itu. Kalau misalnya kamu sependapat, kamu bisa tuliskan juga di dalam buku itu. Semakin kamu punya interaksi lebih terhadap buku yang udah kamu baca, kemungkinan besar kamu bakalan lebih paham terhadap buku yang udah kamu baca. Kenapa anotasi buku bisa membantu kamu? Yang pertama, selain dia bisa membantu kamu untuk mengingat semua buku yang udah pernah kamu baca, dia juga bisa membantu kamu untuk memahami suatu buku yang udah pernah kamu baca, atau dia membantu kamu dalam memahami suatu buku. Dan yang ketiga, kamu bisa menjadi seorang pembaca yang kritis. Dan lain-lain. Aku nggak bisa menyebutkan semua manfaatnya di sini, karena saking banyaknya. Metode ini bisa dipakai untuk buku fiksi maupun non-fiksi. Tapi menurutku lebih aku sarankan buat buku non-fiksi. Karena dengan anotasi buku, kamu bisa lebih memahami suatu topik yang sedang dibahas di dalam buku. Dan kalau misalnya kamu mau fiksi, boleh-boleh aja.